Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Wa ruwiya an Sufyan as-Sawri. Wa ruwiya dan diriwayatkan an Sufyan as-Sawri dari Imam Sufyan as-Sawri. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, asyaratu asya'a minal jafa'i, 10 macam orang itu dianggap kurang ajar ya, ada 10 macam kalau dikerjakan oleh orang itu minal jafa'i orang yang kurang baik. Awaluha, yang pertama, rajulun, seorang laki-laki, awim ra'atun, atau seorang perempuan, yad'u, dia berdoa, linafsihi, untuk dirinya, wala yad'u, dan tidak berdoa, liwalidayhi, untuk kedua orang tuanya, wal mu'minina, dan juga tidak berdoa untuk orang-orang mukmin. Wasani, dan yang kedua, rajulun, seseorang, yaqra'ul qur'ana, dia membaca Al-Qur'an, wala yaqra'u, dan dia tidak membaca fi kulli yaumin, pada tiap hari, mi'ata ayatin, 100 ayat. Wasalisu, dan yang ketiga, rajulun, seorang laki-laki atau seorang perempuan, dakhala, masuk al-masjidah, ke dalam masjid. Ini saya jelaskan dulu. Kalau ada kalimat rajulun, itu bisa laki-laki, bisa juga perempuan. Artinya tidak cuman sekedar laki-laki. Tapi kalau imra'atun, khusus orang perempuan. Wa rajulun, wasalisu, dan yang ketiga, rajulun, seseorang, dakhala, dia masuk al-masjidah, ke dalam masjid, wa kharaja, dan keluar dia dari masjid, walam yusalli, dan dia tidak salat raka'ataini, 2 rakaat. Warabi'u, dan yang keempat, rajulun, seseorang, yamurru, yang melewati, alal maqabira, di atas pekuburan, walam yusallim alaihim, dan dia tidak mengucapkan salam kepada mereka, walam yad'u lahum, dan tidak mendoakan kepada mereka. Wal khamisu, dan yang kelima, rajulun, seseorang, dakhala madinatan. Nah, ini laki-laki ini. Wa rajulun, wal khamisu, dan yang kelima, rajulun, seorang laki-laki, dakhala, yang dia masuk madinatan, ke satu kota, ke satu kampung, fi yaumil jumu'ati, pada hari Jumat. Summa kharaja, kemudian dia keluar, walam yusalli, dan dia tidak salat al-jumu'ata, akan Jumat. Wasadisu, dan yang keenam, rajulun, seorang laki-laki, awim ra'atun, atau seorang perempuan, nazala, yang dia menempati atau bertempat tinggal, fi mahallatihima, pada tempat tinggal mereka berdua, baik laki-laki atau perempuan. Alimun, seorang alim, seorang yang berilmu, walam yadhab, dan ia tidak pergi, ilaihi, kepadanya, ahadun, seorang pun, dan tidak mendatangi kepadanya seorang pun, liyata'allama, untuk belajar ilmu, minhu, daripadanya, syai'an, akan sesuatu, minal ilmi, berupa ilmu. Wasabi'u, dan yang ketujuh, rajulani, 2 orang, tarafaqa, mereka yang berteman, berkawan, walam yas'al, dan tidak bertanya, ahadukuma, salah satu dari keduanya, an ismi sahibihi, dari nama ya, kawannya itu. Wasaminu, dan yang kedelapan, rajulun, seorang laki-laki, da'ahu, mengundang kepadanya, rajulun, laki-laki yang lain, ila dhiyafatin, untuk perjamuan. Falam yadhhab, lalu ia tidak berangkat, ila dhiyafati, pada perjamuan itu. Wa tasi'u, dan yang ke-9, syabun, seorang pemuda,
yudayyi'u yang menyia-nyiakan syababahu kemudaannya, waktu mudanya, wa huwa dan dia farighun pengangguran, ya, tidak memiliki pekerjaan apapun, walam yatlubil ilma dan dia tidak mencari ilmu, tidak menuntut ilmu, wal adaba dan adab tata krama, wal ashiru dan yang ke-10 rajulun seseorang syab'anu kenyang, wajaruhu dan tetangganya ja'i'un lapar, wala yu'tihi dan dia tidak memberinya kepada tetangga yang lapar syai'an sedikit pun min ta'amihi daripada makanannya. Qala al-faqihu berkata Imam al-faqih yakni Imam Abul Lais As-Samarqandi radhiyallahu taala anhu, tamamu husnil jiwari sempurnanya tetangga yang baik, ya, fi arba'ati asya'a ada pada 4 hal, ya. Awwaluha yang pertama ayyuwasiyahu hendaknya selalu menghibur kepada tetangganya bima dengan apa-apa indahu yang ada pada dirinya. Wasani dan yang kedua alla yatma'a untuk tidak tamak fima indahu fima terhadap apa-apa indahu yang ada pada tetangganya. Wasalisu dan yang ketiga ayyamna'a adahu untuk hendaknya ia mencegah adahu gangguan atau mengganggu ia anhu daripadanya dari tetangganya. Warabi'u dan yang keempat ayyasbira hendaknya sabar ala adahu atas gangguan yang timbul dari tetangganya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali mendapatkan siraman nasihat, ya. Kalau bumi disiram air yang tadinya gersang jadi subur. Kalau hati disiram ilmu dan nasihat yang tadinya kering menjadi basah. Yang tadinya gersang, yang tadinya penyakitan jadi hilang penyakitnya sebab disiram oleh ilmu, ya, ilmu dan nasihat. Nah, siapa yang menyiramkan ilmu dan nasihat adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri. 10 hal kalau ada dalam diri kita ini disebutnya, kata beliau, minal jafa, orang yang kurang ajar, ya. Kalau 10 macam itu ada pada diri kita disebutnya wong kurang ajar. Primen wong kurang ajar ku ya. Ya, orang nggak bagus, ya. Ya, kurang ajar, semprul, apalagi Pak. Ya, nggak bagus. Apa saja 10 macam itu? Macam yang pertama, orang itu berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Dia doa untuk dirinya, tapi lupa mendoakan orang tua. Ada yang begitu. Dia doa untuk dirinya, tidak mendoakan juga untuk keluarganya, baik istri ataupun anak-anaknya. Dia doa untuk dirinya, tapi tidak mendoakan saudara-saudaranya sesama umat Islam. Itu bakhil tuh namanya, pelit tuh. Maka kalau kita dimintain doa, kasih aja. Iya. Doa yang dikasih ke orang lain nggak bakalan habis. Habis nggak kira-kira? Orang datang ke bapak, Pak Haji Gendar, tolong dong, saya minta doa. Dikasih dah tuh, udah jalan, ya. Ada lagi datang minta doa lagi, dikasih lagi. 5 orang, 10 orang, 100 orang kayak dia datang minta doa, habis nggak tuh doa? Enggak. Nah, orang doa nggak habis, kasih aja dah. Iya. Kecuali kalau mintanya duit, nah, rada-rada bingung kita. Iya. Ya.
Tapi kalau mintanya doa, kasih. Doa kasih. Ya, makanya orang sering nyasar ke rumah saya. Ya. Nyasar ke rumah saya, bawa air. Ya. Bahasanya, Pak, saya berobat untuk anak saya. Anak saya rewel. Kata saya bukan dokter. Ya, berobat kan pantasnya ke dokter. Ya. Oh iya, maaf Pak Ustadz, salah kalimatnya. Saya minta doa dah. Ya, minta syarat ya, supaya anak saya, atau syariat supaya anak saya cepat laku. Nah, ini yang rada repot ini. Kalau supaya anak saya nggak rewel, rada enak, berarti anak kecil. Ya. Tapi kalau anak saya cepat laku, berarti kan udah perawan dia. Ya Allah. Nah, berarti kan minta doa. Nah, kita ini punya Allah. Orang datang ke tempat kita, dia menaruh kepercayaan kepada kita. Maka kita kudu punya keyakinan kepada Allah. Ya Allah, orang itu menaruh kepercayaan kepada saya, minta supaya ini. Maka saya yakin, ya Allah, nahnu bid-du'a wa anta bil ijabah. Kami hanya bisa doa, sementara engkau yang bakal mengijabah. Ya udah, mintanya apa? Ya Allah, gini. Ya udah, kita doa. Ya, Fatihah ada, Fatihah. Tapi doain dah. Nah, layaknya kayak dokter, supaya yang diobati itu punya keyakinan, punya sugesti, maka diperiksa, palpel gitu. Coba buka bajunya gitu, palpel. Udah rapi, ya, perutnya pakai ditabok-tabok lagi. Nah, kenapa dok? Udah nggak apa-apa. Ini mah bunyi nyaring karena belum makan. Udah selesai, kasih resep dah. Nah, coba. Bahkan ada, saya dulu punya kawan tamatan aliyah bareng saya, jadi mantri suntik. Ya. Itu kalau berobat ke mantri suntik ini, ditanya, ibu mau disuntik nggak? Bapak mau disuntik nggak? Suntik Pak Dokter, padahal dia mantri suntik. Ya. Udah pura-pura ngangkat suntikan sama di depan orangnya, ya, disentil-sentil, ya, terus Bismillahirrahmanirrahim. Udah diuyel-uyel doang pakai jempolnya. Bukan bohongin, tapi ini memberi sugesti supaya orang itu lebih yakin. Begitu pula kalau orang datang ke bapak gitu, coba sini tangannya, gitu, pijit gitu. Kenapa Pak? Oh nggak apa-apa, udah. Modal kita Fatihah, ya. Sebab Al-Fatihatu lima quri'atlah. Fatihah tergantung orang yang membaca. Udah. Dia datang dengan keyakinan, menaruh kepercayaan kepada kita, maka kita doa kepada Allah. Ya. Doa kepada Allah. Maka ya, ulama, kiai, ustadz itu nggak ada yang doanya kepada selain Allah. Ya, nggak ada yang belok ke bangsa jin, apalagi belok model santet, nggak ada. Ya, semua mintanya kepada Allah. Nah, jadi kalau orang berdoa untuk dirinya tapi tidak mendoakan orang lain, lebih-lebih tidak mendoakan kedua orang tuanya, maka orang ini disebutnya al-jafa, termasuk orang yang kurang ajar. Kecil digedein, gede dituain, tua dibiayain supaya bisa hidup layak. Begitu sudah bisa hidup layak, mendoakan saja lupa, apalagi memberikan hadiah untuk orang tua. Itu pertama. Yang kedua, orang ngakunya orang Islam, dia baca Quran, tapi setiap hari kurang dari 100 ayat dalam membaca Al-Quran. Ini namanya orang kurang ajar. Ya. Orang yang baca Qurannya setiap hari kurang dari 100 ayat,
terhitung orang kurang ajar, ya, bukan kurang belajar. Nah, Bapak bacanya cukup nggak 100 ayat sehari? Nah, udah hitung-hitungan yang pas bandrol aja ada. Fatihah berapa ayat? 7 ayat, ya. Kali 17 lah, 17 rakaat. Berapa itu? 7 ayat kali 17. Yang 10 7 49, 7 sama 49, 70 sama 49, 119. Udah lebih belum 100 ayat? Tuh. Bapak jangan buru-buru kesel sama saya. Wah, Ustadz nyindir saya ini, saya nggak biasa baca Quran, ya. Jangan. Dihitung dulu, Fatihah aja kalau kita sholat 5 waktu berarti 17 rakaat, berarti 17 kali kita baca Fatihah. 17 kali Fatihah kali 7 ayat itu sudah 119 ayat. Wah, udah lewat dah. Nah, belum baca surahnya, ya. Baca surahnya pasti rakaat pertama, rakaat kedua kalau sholat sendiri baca surah. Kalau kita jamaah makmum sama imam berarti kita mendapati tambahan pahala surahnya imam. Kita dapat tambahan pahala surahnya imam karena kita, ya, mendengarkan bacaan surahnya imam. Maka imam dalam baca surah itu kalau nggak tartil, ya, sesungguhnya bacaan surahnya imam itu diperhatikan, ya, kalimat per kalimat bahkan huruf per huruf oleh makmum. Wadduha, bacanya wadduha, udah salah tuh satu itu, ya. Wallaili idza saja, benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dua salah gitu. Itu makmum tuh ngitung tuh. Ini imam rakaat pertama baca surah, poin salahnya berapa? Itu kalau makmum yang ngerti tata cara baca Quran tuh paham, ya. Imam nih rakaat pertama poin kesalahannya berapa? Rakaat kedua poin kesalahannya berapa? Maka kalau kita belum lancar, belum cakep, udahlah nggak usah baca surah-surah yang panjang. Makin panjang yang kita baca, makin banyak kesalahan yang kita perbuat. Jangan bicara nggak enak kalau kita memimpin imam, menjadi imam. Kalau pingin bagus ya belajar, ya, belajar. Jadi belum disebut orang beriman secara baik atau disebut orang al-jafa, orang kumprung, orang kurang pas, ya, kalau ngakunya orang Islam tapi satu hari tidak membaca, ya, minimal 100 ayat. Wasalisu rajulun dakhala al-masjid wa kharaja wa lam yusalli rak'atain. Yang ketiga, orang ini masuk ke masjid tapi tidak menyempatkan diri untuk sholat di masjid. Masuk keluar, masuk keluar, nggak ada, ya, berhentinya untuk sholat. Nah, sholat yang dimaksud tahiyatul masjid. Dalam hal tahiyatul masjid perlu saya sampaikan, kalau Bapak datang ke masjid kurang beberapa menit masuk waktu maghrib, jangan dulu tahiyatul masjid. Sebab sekiranya kita tahiyatul masjid belum selesai pas maghrib itu tenggelam matahari, berarti kita rukuk, kita sujud pas matahari tenggelam, seolah-olah kita menyembah matahari. Karena itu kalau waktunya masih longgar silahkan tahiyatul masjid. Kalau waktunya sudah dekat mepet maghrib, maka berdiri aja, tunggu sampai adzan selesai, baru kita sholat sunnah sesudah adzan maghrib. Bukan sunnah qobliyah maghrib, tapi sholat sunnah bainal adzanain,
ya, antara adzan dan iqamat. Kata Rasulullah, bainal adzanaini salatun, antara adzan dan iqamat ada salat sunnah. Nah, salat sunnahnya apa? Mau dihitung tahiyatul masjid boleh, mau dihitung salat sunnah mutlak boleh. Kalau kita belum duduk, maka hitungannya tahiyatul masjid. Tapi kalau kita sudah duduk baru kemudian bangun sholat sunnah, namanya sudah bukan tahiyatul masjid. Tuh. Namanya sholat sunnah mutlak. Sholat mutlak itu nggak ada namanya. Usolli sunnatan rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Itu sholat yang sesudah adzan maghrib orang pada sholat itu, sholatnya itu bukan sholat qobliyatal maghrib, atau bukan sunnah tahiyatul masjid. Nah, kalau mau dihitung tahiyatul masjid, ya pahalanya hanya tahiyatul masjid. Tapi kalau dihitung misalnya kita sholat itu sesudah adzan yang ada qobliyah, sholat yang dimaksud, maka tahiyatul masjidnya include, apa itu include? Ke bawah sama ya qobliyah. Misalnya kita datang adzan, ya, adzan zuhur. Begitu adzan zuhur, kita jawab adzan, kita sunnahnya qobliyah zuhur tanpa sunnah tahiyatul masjid, maka tahiyatul masjidnya sudah masuk pada qobliyah zuhur. Begitu. Nah, qobliyah zuhur itu 4 rakaat sunnahnya, afdolnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu nanti tahiyatul masjidnya sudah sampai di situ. Kalau orang biasa sunnah syukril wudu, umpamanya waktunya mepet, dia tidak ada waktu untuk syukril wudu, maka qobliyah dalam sunnah itu sudah mencakup sunnah-sunnah yang kita tinggal. Itu keterangan dalam kitab I'anatul Thalibin ada seperti itu. Baik. Jadi kalau kita ke masjid keperluannya sholat, waktu-waktu sholat sudah pasti kita sholat. Tapi kalau kita ke masjid misalnya ya takziah, bawa jenazah ke masjid, kemudian waktunya mungkin pagi jam 9 atau jam 10 selesai dimandikan, dibawa ke masjid untuk sholat jenazah di masjid. Bagusnya begitu datang jenazah ditaruh, sambil nunggu orang-orang pada wudu, kita sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Itu yang bagus begitu. Nah, tahiyatul masjid itu memberikan penghormatan kepada masjid. Kemudian yang keempat, rajulun yamurru 'alal maqabir wa lam yusallim 'alaihi wa lam yad'u lahum. Orang lewat kuburan enggak ucap salam, enggak mendoakan, itu juga namanya orang kurang ajar. Kurang ajar dia. Ya. Ya, ngelewatin kuburan enggak ada doa, enggak ada salam. Lewat salam. Berarti yang sering ngucap salam ke orang meninggal siapa? No, dia paling pinggir, rumahnya dekat kuburan. Pak Marsudi, Pak Haji, saya. Ya. Terus saben tungul keluar dari pintu rumah kuburan. No. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya, wa ana insyaallah bikum lahiqun. Begitu Pak. Salam, karena mereka nunggu salam kita. Kata mereka, sombong amat tuh orang, mondar-mandir lewat kuburan kagak ada salam-salam sama kita. Awas lo, sampai di sini lo gue tagih salam lo. Itu. Oh, apalagi nginjek-nginjek, nggak salam aja ditagih, nanti ditempuhin besok di sono. Apalagi nginjek-nginjek, apalagi kencing di atas kuburan, iya, nongkrong di situ, main gaple lagi di atas kuburan, wah, aduh, lebih parah itu. Iya, ya, zaman dulu bukan main gaple lagi, main dokter-dokteran, ya, pacaran, masya Allah. Aduh, dia nggak tahu kalau diemnya kuburan itu di dalamnya banyak yang sedang gelisah. Itu doain.
doain. Ya, saya kadang-kadang kalau jalan suka ditegur, ngapain sih Pak mulutnya umami. Kan kita lewat pinggir kuburan nih. Paling tidak sesudah salam Al-Fatihah ila arwahi, ya, ya, ila arwahi, ya, jenazah atau ila arwahi al-mayyit fi hadzal maqbarah. Al-Fatihah. Ya Allah, Fatihah untuk orang-orang yang bersemayam di kuburan ini. Al-Fatihah gitu. Apalagi mau baca kulhu 3 kali, al-falaq, an-nas, ya, kemudian doa. Mereka seneng kalau kita lewat, karena setiap kita lewat berarti dapat kiriman. Kita ngirim mereka nih, saben lewat kita ngirim, saben lewat kita ngirim. Makanya kalau kita lewat nggak ngirim-ngirim, kata dia, tumben amat tuh dia, emang lagi marahan kali sama siapa gitu. Itu bisa begitu ya. Oh, Ustadz bisa aja ngomong begitu, kata kitab ya. Kalau kata orang yang di sono, kita kan belum sampai sono, kan kita nggak tahu ya. Oh, jadi kita keluar, kita melewati ya, komplek pekuburan, ucap salam dan mendoakan. Semakin sering ucap salam, semakin sering mendoakan, semakin banyak kita dapat pahala. Semakin mendoakan, semakin banyak, semakin sering kita mendoakan, semakin kita dikenal oleh mereka. Saya kalau yang lewat dia mah saya seneng, karena mesti bawa kiriman doa. Tapi kalau yang lewat ini nih, dia membawa dosa doang tuh. Bawa dosa. Bagaimana nggak bawa dosa orang ke kuburan buat maksiat? Ya. Umpamanya begitu. Ya. Nanti kalau lewat depan rumah saya ucap salam ya Pak. Ya. Tapi jangan kenceng-kenceng. Kalau kenceng-kenceng ntar saya buka pintu melulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kirain tamu saya. Nggak taunya assalamualaikum sama ahli kubur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana orangnya? Oh, udahlah. Yang kelima, orang masuk kota, masuk kampung orang lain, pas masuk waktu Jumat, dia keluar ke sono kemari, tapi tidak sholat Jumat, namanya orang kurang ajar. Kita misalnya ke kampung, ya, di kampung sehari 2 hari, pas masuk waktu Jumat, kesempatan waktu kita ada sholat Jumat, ya, sekalipun masih boleh menjamak sholat, kesempatan ada sholat Jumat. Kita jalan nih, pulang mudik dari Jakarta ke kampung, pas harinya Jumat, masuk waktu Jumat, kita bawa kendaraan sendiri, mampir bisa, lebih baik mampir ikut sholat Jumat. Tuh, begitu ya, karena berarti kita tidak meninggalkan sholat Jumat. Lain hal kalau kita naik bis umum yang tidak bisa berhenti, atau naik kereta gitu. Apalagi kita sudah sampai di tempat tujuan, kita sudah menetap di situ beberapa hari, ada masuk hari Jumat untuk sholat Jumat, maka kita laksanakan sholat Jumat, jangan sholat duhur. Kemudian yang ke-6, orang tinggalnya dekat orang alim, tapi dia tidak pernah berkunjung ke orang alim untuk mengambil ilmu dari orang alim itu, maka dia termasuk golongan orang kurang. Ayo, golongan kurang, kurang kenceng, golongan kurang. Tuh, sampean loh ya yang ngomong ya. Iya. Ini boro-boro datang ngambil ilmu, yang ada musuhin. Iya. Orang alim, orang berilmu dimusuhin. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Orang alim dimusuhin mah disenengin ya senyum, dimusuhin juga senyum. Karena orang alim itu berarti jalannya pakai ilmu. Disakiti, didolimi, tetap aja senyum, sebab jalannya pakai ilmu.
keluasan ilmunya menjadikan sebab kerendahan akhlaknya. Kerendahan akhlaknya menjadikan sebab tawadhu, rendah hati sama orang lain. Ya. Ibaratnya mau diapa-apain juga, ya kita balikin aja sama Allah. Semua yang punya urusan adalah Allah. Ini bukan menyangkut pribadi saya loh ya. Ini sedang bicara tentang ada orang alim di kampung kita, kita tidak pernah mau berkunjung kepada orang alim, ya, apalagi kemudian memusuhi, insyaallah. Karena memusuhi orang alim, sementara orang alim itu, ulama itu pewaris para nabi, berarti sama juga memusuhi nabi. Siapa yang memusuhi nabi, memusuhi malaikat, memusuhi Allah. Ya. Man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Siapa yang memusuhi malaikat Jibril, kan malaikat Jibril yang menurunkan wahyu kepadamu wahai Nabi Muhammad. Berarti memusuhi nabi, memusuhi Jibril, memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Cuman aja oleh Allah masih diberikan kelonggaran waktu supaya dia sadar, kemudian dia bertaubat, kemudian dia tidak lagi memusuhi orang-orang alim. Karena orang yang memusuhi orang berilmu itu kelakuannya orang Yahudi. Orang Yahudi itu mereka yaqtulunal anbiya bi ghairi haqq. Mereka membunuh para nabinya tanpa hak, ya. Orang-orang Yahudi, Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, nabi-nabi yang lain dibunuh. Bayangkan kelas nabi aja dibunuh, terancam pembunuh, apalagi kelas ustadz, kelas kiai biasa, itu ancaman pembunuhan itu kecil. Kenapa? Sebab kita punya keyakinan bahwa kita milik Allah. Kalau belum saatnya mau diapa-apain juga nggak akan sampai. Ya, bapak-bapak, kalau ada orang berilmu, datangi, ambil ilmunya, minta nasihatnya. Insya Allah memberikan nasihatnya pasti yang baik-baik. Kemudian yang ke-7, dua orang berteman tapi omon-omon sudah, tapi nggak nanya namanya siapa. Kejadian nggak? Kejadian. Kalau kita naik kendaraan, naik bis tuh, ya. Naik bis, duduk berjejer tuh, ya. Ngobrol dah tuh, ngalor ngidul ini itu dan sebagainya. Karena satu jalur misalnya kita Pekalongan, dia orang Tegal atau orang Semarang, naik bis tuh udah di Jaya, ya. Jalan dah tuh, ngobrol sepanjang jalan. Tapi nggak nanya sampean namanya siapa, rumahnya tinggalnya di mana, enggak, ya. Jadi silaturahimnya putus sampai di situ aja, ya. Begitu sudah turun masing-masing, iya tadi siapa ya, coba kalau kenal, misalnya pas mampir ke Tegal bisa mampir ke rumah dia, nah, itu misalnya seperti itu. Itu termasuk kurang bagus. Kemudian yang ke-9, ke-8, ya. Orang diundang perjamuan oleh tetangganya, oleh saudaranya, walam yadhhab ila dhiyafah, tapi dia nggak datang. Itu juga orang kurang ajar, ya. Udah dibikinin makanan, dibikinin persediaan, ya, dibilang mau datang nggak? Iya datang. Bener ya, datang ya. Nih saya bikin makan udah lebih nih. Ya, jangan sampai nggak datang. Iya datang, ya datang. Nggak datang. Nah, itu namanya kurang ajar. Suruh datang mau dikasih makanan aja nggak datang, apalagi datangnya suruh bawa makanan, lebih berat lagi itu. Nah, ya Allah. Kecuali kalau perjamuannya maksiat, ya. Kita datang ya jam 10, ya. Udah saya beliin 2 kerat noh, nah, misalnya gitu ya. Oh, udah ntar datang sama temen-temen dah, gini gitu. Nah itu kita boleh nggak datang, karena ajakannya datang untuk berbuat maksiat.
Yang kesembilan, anak muda kesempatan ada, waktu ada, tapi disia-siakan untuk main aja. Sono main, sini main, sono main, sini main, ya. Sampai nggak sempat belajar menuntut ilmu, nggak sempat belajar untuk beradab, bertata krama, maka dia termasuk anak muda yang kurang ajar. Kata seorang ulama, ada empat hal yang kadarnya itu tidak diketahui ketika sampai pada empat hal yang lain. Di antaranya adalah masa muda, dia tidak tahu betapa berharganya waktu masa muda kecuali dia sudah masuk tua. Kalau sudah tua baru sadar, iya ya, dulu saya suruh ngaji nggak mau, suruh belajar nggak mau, suruh sekolah nggak mau, nyesel dah. Jadi orang bodoh kayak begini. Coba kalau dulu ngaji, sekolah, belajar, nurut sama orang tua, mungkin nasibnya nggak kayak begini dah. Nah itu masa muda. Ya. Termasuk juga, ya, orang sehat, dia tidak merasa betapa berharganya sehat kecuali kalau sudah sakit. Orang kesempatan waktu, dia tidak mengerti betapa berharganya kesempatan waktu kecuali dia sudah kepepet waktu. Orang kaya, dia tidak tahu betapa berharganya kaya kecuali dia sudah melarat. Begitu melarat baru sadar, ya Allah, duit segitu banyaknya habis doang buat sono kemari gak jelas. Pingin sedekah udah gak bi. Termasuk yang terakhir, orang itu tidak tahu betapa berharganya waktu masih hidup kecuali dia sudah mati. Kalau sudah mati baru tahu, ya Allah, hidup saya sia-siain, bekal nggak ada, udah kadung ada di sini dah. Paling bisanya nunggu doa dari orang-orang yang masih hidup. Maka kesempatan itu tidak akan terulang kembali. Ya, waktu tidak akan jalan mundur. Maka yang masih muda-muda, ayo ambil kesempatan untuk mencari ilmu dan menata, membangun adab dan tata krama. Yang ke-10, orang perutnya kenyang, tetangganya perutnya lapar. Itu namanya orang kurang ajar. Makan enak-enak depan pintu, ya letam, tetangganya cap-cip. Lihat itu dan kurang ajar dia. Masya Allah. Nah kalau ada yang begitu berarti dia kurang ilmu. Kalau orang yang punya ilmu nggak akan seperti itu. Dia makan enak, dia ingat tetangganya, dia ingat saudara-saudaranya, berbagi kepada orang lain. Terakhir Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, bab tentang ikramul jar, memuliakan tetangga. Kata pengarang kitab ini, sempurnanya orang bertetangga itu, ya, sempurna bagusnya orang bertetangga itu ada 4. Pertama, menghibur mereka kalau mereka sedang sedih. Kalau sedang sedih mungkin kehilangan barang, mungkin kehilangan saudara, mungkin apa dan sebagainya, datengin, kita hibur. Tapi kalau lagi seneng nggak usah datengin, nggak apa-apa. Kalau lagi seneng kita diundang silahkan. Tapi kalau lagi seneng kita nggak diundang, nggak usah datang. Boleh jadi dia sedang tidak berharap kedatangan kita. Tapi kalau dia sedang sedih, butuh support, butuh sugesti, ya, butuh bantuan dari kita, nasihat dari kita. Yang kedua, jangan tamak sama rezeki tetangganya. Tetangga bisa begini, bisa begitu, biarin aja, doain malah, ya. Ya mudah-mudahan rezeki dia lancar terus, jadi kita enak melihatnya, ya. Ya, jangan kemudian ya ganti motor, udah ganti lagi motornya, gua belum ganti. Iya, dandanin rumah, duit dari mana itu? Wah, pasti ini, itu nggak bagus. Iya, iya. Wah, dandanin motor tuh, dandanin rumah tuh. Oh, kemarin tim ses calon presiden nggak usah reka-reka begitu dah.
Iya, karena kita tidak pernah tahu jalannya rezeki tetangga-tetangga kita, sumber-sumbernya dari mana, tidak 100% tahu itu. Jadi jangan tamak. Kalau kita punya tetangga tadinya susah, sekarang senang berhasil, kudu bersyukur, alhamdulillah. Tadinya dia kerja jalan kaki, kalau ada perlu apa pinjem motor kita, sekarang udah bisa beli motor sendiri, alhamdulillah. Motor kita nggak dipinjem-pinjem lagi, begitu. Jangan mau nyaingin kita bagaimana caranya biar dia ambruk. Akhirnya karena kesel sakit hati, dukun yang bertindak. Bisa bahaya itu. La yatma' fi ma indahu. Yang ketiga, yamna' adahu, ya. Cegah, jangan mengganggu dia, ya. Baik omongan, sikap, perilaku, perbuatan, cegah kita, jangan sampai kita mengganggu kita punya tetangga, ya. Kita sama tetangga, kita nutup pintu kenceng aja, tetangga tersinggung nggak? Tetangga nongol nih depan rumah, kita nutup brek gitu, ya, apa tersinggung nggak dia? Kesinggung. Tuh belum ada omongan, baru sikap nutup pintu kenceng aja, apa tuh orang kesel sama saya, pakai nutup pintu dikencengin. Jadi kita sama tetangga tuh, masya Allah, kudu hati-hati, ya, harus hati-hati. Jangan sampai kita mendolimi kita punya tetangga. Yang keempat, kalau kita yang didolimi, kita yang diganggu, maka kita kudu sabar. Jangan sampai kemudian membalasnya dengan cara-cara yang tidak baik. Ada gangguan kepada kita, menyakiti kita, apa dan sebagainya, maka balasan kita kepada orang seperti itu doain sama Allah. Kan saya pernah sampaikan, doain, ya, doa minta kepada Allah supaya berubah menjadi orang baik, ya. Kalau nggak baik-baik, apain? Tungguin. Tungguin. Apa kita yang duluan, apa dia yang duluan, udah gitu aja, ya. Jadi tidak ada jalan lain terhadap orang lain. Kita tetap harus berhusnudzon dan selalu mendoakan. Sekalipun orang itu jahat kepada kita, tidak baik kepada kita, agama mengajarkan, ya, keburukan orang lain tetap harus dibalas dengan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.